Backtrack, backtrack, you burn all my energy. Backtrack, backtrack, criticizing all you see. Backtrack, backtrack, analyzing what I say. Backtrack, backtrack, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Backtrack, it's driving me insane. It's battle to the end, not your time to come again. Step back, you've got me on the rack. Twisting every word I say, when me up and get you away. That change I have of making no romance. If I'm ever going to win, have to get the last word in. Oh yeah, see what you've done to me. Gitu kan. Serius nggak sih ngajakin Kalau- tour gitu? Kalau ngomongnya ke Muhammad Ali anakku, what the? Gitu. Iya kan, kayak serius nggak sih ngajakin tour gitu? Takutnya kan ya banyak orang mau bohong-bohong juga kan, iya kan? Sampai akhirnya Live Nation kontak mas, legit dong kalau udah di kontak sama Live Nation Jepang nih kontak. Kita nyiapin tiket gini-gini, wah gila dalam waktu berapa hari tuh harus pergi ke Jepang. Nah, ketemu Babyface tuh another game changer lagi gitu. Maksudnya bisa ketemu sama another producer, nyoba bikin. Gue baru cerita di sini sih mas, belum pernah cerita di tempat lain. Keren lah. Nama juga Video Legend. Iya. Iya. Lu kelahiran tahun berapa sih? 86, Masih muda ya. 35 tahun ini. Bulan Juni juga gue mas. 86. Hah? Gemini. Enggak, tapi Cancer. Gue enggak join grup Gemini. Tanggal 8. Anak Jakarta asli. Jakarta asli. SMP, Jakarta semua. SMA berapa? SMA Sumbang sih, swasta. SMA Sumbangsi itu dulu gue inget dulu Mike Amalia. Bener nggak? Wah, senior gue kapan? Jauh lah. Tapi lu tahu kalau dia senior lu? Nggak tahu. Oh, nggak Gue tahu. taunya siapa ya? Kok gue tahu ya gitu? Sumbang sih gue. Mika. Tapi memang apa ya? Dari SMA udah pengennya musik gitu. Gue pikir Sumbangsi itu cewek doang ya? Enggak. Swasta umum itu. Regina Pacis tuh cewek doang ya? Tarki. Tarki. Kalau Regina Pacis Bogor. Regina Pacis Bogor. Emangnya kenapa dari kecil pengen musik? How do you know? Enggak lah. Kalau dari SMP, SMA suka musik wajar lah, suka musik gitu kan. Nah kan yang menarik kan, aku pertama kali ketemu dia itu wartawan junior, Benar. ya kan? Majalah Hai. Benar. Jadi dia kesini ngantarkan wartawan senior, Masih ikut-ikut dulu. namanya Budi Cuprit. Ya, benar. Iya, jadi Sama Rio. aku ketemu dia sama Rio, Budi Cuprit. Mungkin ketemunya tahun 2002 ya? 2004, 2005, 2004 ya? 2004 mungkin ya. 2004 ya. 2004 Hmm. aku ada covernya tuh. Mungkin jangan-jangan wawancara itu. 2004 atau 2005? Wawancara di rumah ini ya? Di rumah ini. Soalnya 2005 terakhir, kayaknya. aku terakhir sama Budi, sama Rio itu 2004 itu Yang di Batam. ada cover, enggak. Ada covernya, Dewa cover. Band paling tajir tahun ini. High banget tuh ya. Heeh. High banget tuh ya. Ada covernya tuh, ada kok covernya. Nanti kamu kasih deh covernya, band paling tajir. Jangan-jangan waktu itu wawancara itu jangan-jangan. Fotonya di mobil, dalam mobil. Iya fotonya di mobilku Alphard. Waktu itu nggak ada artis pakai Alphard. Waktu itu ya. Sekarang kan semua Alphard kan sekarang kan. 2004 jadi fotonya Dewa dalam mobil Alphard, band paling tajir 2004. Jangan-jangan waktu itu wawancara itu mungkin. Seingat aku bulan Bukan. puasa deh. Seingat aku ya. 2004 bulan puasanya bulan apa lupa gitu. Iya. Kayaknya lupa ya. Pokoknya di saat itu ya benar masih wartawan junior lah, ikut-ikut Rio, ikut-ikut yang lain-lain, Budi Wartawan gitu. junior ya kan. Dulu ya semua
kayak aku gitu ya. SD itu udah baca majalah Hai. Emang udah berapa lama tuh? Lama banget ya? Dari Tahun 77. 77. Oh, 77. Ya. Aku SD tahun 81. Itu bacanya baca Hai, udah anak-anak, maksudnya anak-anak Gaul, anak hits ya? ya supaya ngerti update lah. Apalagi Mas Iwan. Iya. Mas Iwan. Aku kan penggemar Queen. Ya kita tahu informasi bahasa Indonesia dari Hai. Iya, Belum benar. ada internet, belum ada Iya, apa-apa. benar. Benar. Jadi dulu kalau ada Hai, gambarnya Queen, covernya Queen, isinya Queen, lo seneng banget berbahasa Indonesia kan? Oh, Brian May ternyata gini gitu. Kalau sekarang kan gampang, tinggal Google. Dulu ya gitu itu, Hai itu really matter dulu itu. Iya. Makanya dia mungkin masuk ke situ. Sengaja gak sih? Jadi memang kan gini sih Mas, memang apa ya, pengen banget nih bisa ada sangkut pautnya lah sama musik. Benar, SMP SMA kan ngulik musik nih. Iya. Pasti Dan kan. waktu itu memang Hai lah ininya. Iya, tujuannya. Ngeband atau gimana? Jujur nggak maju sih main alat musik, kayaknya nggak bakat gitu. Les mau pernah tapi kayaknya nggak bakat gitu. Ya, suka mau musik cari aja. mau cari celah aja sih. Suka musik aja. Suka musik, dengerin musik gitu. Lulus- Cari celah lulus aja. SMA kuliah nggak? Kuliah kerja sambil kuliah. Di? Iya. Jadi Nggak, kuliah di mana? oh, kuliahnya Berarti Hai-nya udah jalan panjang ya? enggak, masih di Kebayoran Lama. Gedung di Jalan Panjang lagi dibangun. Saya udah masuk tuh April 2004 kalau nggak salah. Jadi Kuliah di? Kuliah Mustopo Jurnalistik. Oke. Ya masih ada sangkut pautnya lah. Disangkut pautin karena keduluan kerja. Jadi lepas SMA langsung di Hai. Ya udah sambil berjalan cari-cari apa ya? Kuliah yang masih masuk lah. Ya udah kuliah komunikasi aja gitu. Oke. Terus pertama kali ketemu Raisa 2009. Hampir di masih di Hai. itu waktunya udah di ujung-ujung Hai. Jadi udah ngerasa gini Mas, kayak teman-teman yang sangkatan udah mulai makin serius nih ngejar mimpinya di musik gitu. Gue merasa kayak apa ya? Gue pengen nyoba lahan baru lagi lah gitu. Lalu bulan Oktober atau November 2009, Asta, gitarisnya Ran, dia kan jadi produser pertamanya Raisa. Dia ngenalin tuh. Oh temen lu dia? Iya, dia temen gua. Nah, kebetulan angkatan gua tuh lumayan banyak tuh Mas yang mulai ngerintis di era itu gitu. Semenjak ada Ran, terus ada siapa lagi ya? Ya, session player juga mulai jalan gitu, teman-teman gue yang lain. Terus dikenalin Asta, masih ingat di PP, ketemu Raisa sore-sore. Dia bilang, Asta bilang pokoknya nyari orang yang bisa bantu ngaturin jadwal Asta di Ran sama workshopnya Raisa gitu. Karena Raisa mau bikin lagu, bikin single lah, kayak gitu. If I'm not mistaken dulu dia backing vocalnya, Ran. Dia pernah kayaknya mungkin kalau Ran ikut festival yang gede-gede gitu kali ya. Dia pernah jadi backing vokalnya. Tapi kayaknya dia memang main sama, dia sangkatan kan tuh sama Afgan, sama Vidi. Enggak Mau dong, Afgan kan kakak kelasnya. Afgan kakak kelasnya, Beda tipis benar. lah. Beda tipis, beda setahun soalnya mereka. Gitu. And then gimana? Habis ketemu? Habis ketemu, ditanyain, saya nanya sama dia, mau ngapain sih gitu. Dia bilang, Ngapain sih? mau bikin apa gitu kan, mau ngapain gitu. Oh, mau punya lagu. Oh, terus saya bilang, terus Belum dengar suaranya waktu itu? belum. Belum nih. Orang ketemunya di restoran Mas, di Pacific Place. iya. Dulu ada apa ya? Lu tahu? Tahu Tadi tapi kan? tadi aku bilang Oh ya. kayak apa dulu ada Eat and Eat ya, tahu nggak? Sampai sekarang masih ada kok. Iya. Kayak food court ya, Food food court. Iya. Kayak food Itu court beda gitu. Belum ada, belum ada. Belum ada. Ketemu di situ, dia bilang pengen bikin musik yang bisa didengerin banyak orang nih. Terus ya udah nggak tahu sih Mas, kayak percaya aja udah. Dia percaya sama aku percaya juga sama dia gitu. Atau nggak ada lagi kayaknya orangnya. Iya, dia juga nggak punya opsi lah. Dia juga nggak punya opsi, nggak kenal siapa-siapa. Iya. Anak baru masuk kuliah, umur berapa dia? 19 mungkin. Berarti kelahiran 90 ya? 90, 90 ya. gitu. Nah terus From there it just escalated gitu.
Dari situ ya high-nya udah berhenti. Kalau aku pribadi, sahabatku tuh manajernya Ran. Manajernya Ran. Nah, sekalian kerja bareng sama Ran, sempat kerja sama Ran, aku di era itu langsung selesai high aku bantuin Ran. Aku mulai involve sama project Raisa ini gitu. Mulai bantuin dari ngatur jadwal, lalu waktu itu zamannya di Kemang masih live musik. Iya. Kafe-kafe di Kemang tuh. Iya, ada Loka. Iya. Loka Ya, waktu itu berarti belum punya album ya? belum punya. Jadi uji cobanya tuh di kafe, Mas. Di Loka tuh waktu itu ada Endahen Resa main di situ. Mike's salah satu harinya Ya, iya. Salah satunya tuh yang ngisi Raisa harinya. Nah, uji coba dia tuh di situ sebenarnya. So dia apa reguleran? Reguler. Siap, oke. Oh, sempat reguleran ya? Iya, di Loka hari Jumat. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, 3 bulan kalau nggak salah, Sambil bikin 4 demo. bulan. Sambil bikin demo, reguleran, sambil ini juga sih Mas. Dia ngetes Market. berhadapan sama audiens, iya. Dia dapat stage presence. Iya benar. Mulai dari sana, terus sambil bikin demo, rilis pertama itu Serba Salah, single pertamanya dia, Itu karangan siapa? Produsernya ya rame-rame. Hah? Rame-rame. Oh. Rame-rame, banyak banget itu yang ikut bikin. produce juga berarti. Even aku ikut nulis itu. Wih, Nyumbang doang, nyumbang. Memang kata-kata. Nyumbang kata-kata. Rame-rame banget itu, orang sambil makan martabak kayak santai-santai aja gitu. Itu rilis Juni 2010. Jadi kayak kurang lebih 7 bulan setelah aku kenal. Itu sebelum ke Catchy. Iya, jauh. Oh, jauh. Jauh sebelum. Jadi jauh sebelum Serba kita Salah. kita ngerilis itu Itu baru rilisnya di mana berarti? sendiri. RBT gitu? Bukan? Nggak ada. pakai label apa? Nggak ada. Sendiri. Oh. Rilis sendiri, cuman ngasih ke radio, nggak ada semua RBT, nggak ada. Oh. Nggak di mana-mana ada. Berarti bikin itu lagu langsung distribute ke radio. sebenarnya previously unreleased. Sebenarnya itu. Bener, abis itu dirilis Iya. ulang sama Universal setahun kemudian, bulan April. Tapi lagu aslinya sama setelah udah di Sama, produce sama, nggak ada perubahan sama sekali. Ngirim ke radio Sendiri, Mas. pakai CD gitu. Iya. Jadi bikin demonya, kita bikin demo nih, CD pakai kirim radio. bikin Alamat sleeve radio dapat gitu. dari mana? Teman-teman aku kan, Mas, waktu Iya. jadi wartawan. Tapi kenal musical directornya apa enggak? MD-nya ya mix lah. Di situ kan ada Asta juga, ada produser waktu itu ada 3, Asta dari Ran, sama Handi, sama Rio dari Soul Vibe. Pokoknya Belum yang mana kontrak kenal. waktu itu ya? Belum, Nggak ada kontak apa-apa, masih sekedar bantu-bantu aja. Belum profesional. belum. Belum. Kan belum pengen bikin album tuh. Hmm. Jadi kisahnya Serba Salah itu tes lah. Iseng-iseng berhadiah ya? Iya, tes ternyata bagus. Nggak bikin klip, itu bikinnya live session, akustikan. Ternyata sambutan dari radio bagus nih. Jalan singlenya, terus kita nawarin ke label mulai tuh. Kalau nggak salah sekitar bulan Oktober 2010 mulai jalan ke label, Mas. Udah ada bank lagunya, tiga lagu kalau nggak salah. Dari album pertama nawarin ke label. Ada 1 label. Udah, pokoknya gentleman agreement-nya udah go lah gitu. Kita udah bisa go gitu kan. Bikin album. Bikin album. Dengan materi demo 3 lagu. On the way kita ngerjain another 3 lagu gitu. Target Kita kita itu 9 siapa lagu. aja kita itu? Iya. Who was involved? Saya, Raisa, 3 produser. Siapa aja? Asta, Oh. Ran, Handi, Soul Vibe, Rio Soul Vibe. Oh, oke. Teman-teman semua. Hampir seangkatan semua, kecuali Raisa. Raisa yang paling muda. Raisa yang paling muda.
sukses terus. Caller Eddie. Kalau dulu aku main band gitu ya, SMP. Itu salah satu aku dulu kan sebelum penyanyi Ari Lasso kan penyanyi cewek dulu. Oh iya, siapa? Ada beberapa penyanyi cewek waktu SMP. Jadi penyanyi original Dewa cewek? Dulu ya. Wow. Ada fotonya ada. Nah, salah satu dari kita tuh sempat ada yang menyatakan cintanya. Waduh. Ya ditolak lah pasti. Nah, kalau dalam posisi waktu itu ya Raisa kan bukan perempuan yang tidak menarik kan. Raisa kan perempuan yang menarik banget gitu kan. Ada nggak di antara yang 30 Awal itu ya. awal itu? Nah, ini kan menarik juga. Apa cinlok Kok kamu nggak nanya gituannya gitu loh? Kalau aku tuh nunggu Om Dani yang nanya. Sayangnya nggak ada sih, di era itu dia ada pacarnya kali ya. Wow. oh udah punya pacar Raisa. Di era itu ya, di era Oh. itu ada pacarnya. Jadi waktu bikin musik, lagi workshop, itu pacaran nungguin terus gini kali. Iya, iya dan tidak, iya. Ada pacarnya waktu Ada itu. pacarnya ya, oke. Tapi like nggak ada apa ya? Nggak ada yang kelihatan kayak suka sama dia atau gimana juga. Ada, cuman dia nggak berani ngomong. Ya, Ya kira-kira begitulah, iya. ya kan? Terus sebelum akhirnya dikontrak sama ini kan berarti kan kapan officially Boim Jadi Sign. jadi jadi officially Professionally ya. professionally Begitu serba salah rilis. begitu itu langsung Begitu serba salah rilis, Pakai itu. sodorin kontrak. lu yang bikin kontrak. Iya. Wah hebat. Ya bareng-bareng, sodorin kontrak. Karena kita udah mau, tadi kan, udah ada label yang mau sama kita, udah ada timeline produksinya, ibaratnya 3 lagu demo itu udah Kan di-approve. dia ini kan belum punya pengalaman sebagai manajer Iya, sebenarnya. makanya. Nah, tapi gua tuh, tadi mas, gua tuh pengen banget sama, ada di industri musik nih, Oh, dari iya. SMA. Begitu gua mentok, ditolak gua sama teman-teman gua kalau main band-bandan di studio gitu, gua mulai jadi manajer band itu. Sama kayak temen gue juga ada, temanku itu cukup lama loh jadi, nggak tahu kok lu kenal apa enggak, jadi manajernya Andin, namanya Dovi. Tahu. Itu sama, sekolahnya satu SMP sama gue, satu kelas, sama-sama bandel, bener-bener sama bandel. Cukup lama jadi manajernya Andin tuh. Aku juga bingung kok dia bisa jadi manajernya Andin, gimana ceritanya ya? Perjalanannya kayak gimana gitu. Iya, perlu juga diwawancara nanti kawan-kawan. Ya mungkin benar, aku orang yang kayak gitu tuh mas. Iya, Jadi tapi dia punya teman musisi kan? benar, teman-temanku musisi semua. Iya, itu bener. Linknya ya. Iya. Tapi Di dari circle awal itu. Raisa emang universal labelnya. From the beginning of her career. Iya dan tidak. Jadi, nah sebenarnya ada accident yang cukup bikin panik gitu. Salahnya ya karena masih belajar ya mas, masih muda banget kan. Trial and error, trial and error. Kita tuh nggak ada kontrak dulu, tapi udah pede ngerjain Sama kayak Dewa dulu juga. 3 lagunya nih. Dewa juga gitu dulu, belum ada produser, bikin aja demo dulu 3 gitu. Tapi kan Om Dani yang nge-produce. Hah? Om Dani yang nge-produce kan? Belum, enggak eksekutif maksudnya ya. Iya benar, eksekutifnya ada, Sebenarnya eksekutifnya ada. eksekutif, Sampai akhirnya dia cabut nih. Pokoknya label ini bilang nggak dapat lampu hijau lah dari bosnya, mulai panik tuh mas. Rekaman udah jalan nih, dealnya udah ada. Oh, bukan yang catchy, bukan? Bukan, itu sebelumnya. Catchy tuh pergi ke Catchy itu plan B. Plan B, setelah yang ini. Setelah yang ini cabut, Oke. mulai tuh mas gali lagi kan siapa ya punya kontak siapa ya di label-label gitu. Pergi ke hampir semua label, nawarin demonya, nawarin. Ya ada beberapa bersambut gitu, ada beberapa yang punya feedback juga. Ini ada lagu yang lain nggak? Karena waktu itu kan eranya boy band sama girl band kan, di era itu. Cherry Bell. Iya, Smash. Smash, oh iya Smash dulu. Iya, benar. Pak Kunto. Iya. Iya kan? Pak Kunto kan? Apa tuh yang nggak kuat itu?
apa ya? Iya, Seven Icons. Seven Icon. Itu bener nggak sih? Setelah itu Oh, setelah itu. Iya, ya mirip-mirip lah eranya kali ya. Seven Icon ngikut duluan Cherry Bell apa Seven Icon sih? Nggak inget sih mas, nggak inget pastinya. Bang, Cherry Bell ya. Tapi yang pasti Smash dulu tuh yang laku banget dulu tuh. Pak Kunto. Gila, itu orang-orang sampai tergila-gila. Iya. Pak Kunto itu aku inget tuh. Ya. So, how did you go to the labels? Kayak kalian bawa CD, langsung datengin A&R-nya, and then langsung ngomongin. Iya. Kalau sekarang kan bisa via email and all that. Iya. Ya kan dia kan punya koneksi. Iya. Jadi memang waktu punya kerja dulu, terus ada Asta juga kan. Waktu itu teman-teman yang di situ yang jadi produsernya kan juga artis yang masih aktif kan. Jadi kita minta bantuan lah ibaratnya, hearing dan segala macam. Sampai akhirnya kita mutusin, udahlah kita produserin sendiri. Kita jadi eksekutif produser, cari teman kita yang mau invest. Ada tuh. Ada mas. Oh, kayak Dewa juga sebenarnya ceritanya. Ada. Kayak Dewa juga. Orang Bali mas. Jadi ya masih sahabatan saya sampai sekarang. Ada teman saya namanya Nanda Oka, teman kita juga. Dia adalah si angel investornya. Oh iya. Kita punya master, kerjasama, master license itu ya. buat ini ya, buat sewa studio dan lain-lain. Iya, sewa studio dan lain-lainnya. Bikin klip. Padahal studio RCM nganggur waktu itu kan, gimana sih kamu? Iya, Kan kenapa nggak 2010. sini? Udah di sini. Studio nganggur terus mabok mulu, studio gak dipakai. Gitu. Ya sempat Akhirnya jadi satu album. satu album Akhirnya titip edar ya. ketika titip edar, ketika ditawarin ke Keci nggak diterima, terus bawa lagi. Bawa lagi, masih bawa terus tuh mas. Itu masih kayak beberapa bulan lah sampai akhirnya Universal mau, karena kita kasih syarat. Kita syaratnya adalah maunya kayak gini rilisnya. Kita pede rilisnya kayak gini. Karena waktu itu udah dengan satu lagu kita udah bisa keluar kota mas. Udah manggung keluar kota itu. Udah main acara rokok itu mas. Gara-gara koneksi lu ya? Nggak? Ya nggak juga sih, mungkin kalau bahasa sekarang viral ya. Oh iya. Bahasanya sekarang gitu. Viralnya tapi through radio. Iya. So that's how you marketed her ya? Iya. Ya karena ngirim itu demo itu. Zaman sekarang TikTok udah bisa tinggal Nggak, gini-gini viral. waktu album yang pertama itu single hitsnya apa yang pertama? Serba salah, apalah arti itu menunggu. masuk lagi Masuk ya? iya, apalah arti menunggu, terjebak nostalgia, apalagi ya, Could It Be, Apa tuh yang cover dia yang kahitna apa? Mantan Terindah. Itu mah baru itu. Oh, itu Itu album 2 atau 3 ya, aku lupa. Jadi sejak 2009 sampai sekarang udah 12 tahun. Iya. Dan progresnya itu terus menanjak. Iya. Itu kan ya mau nggak mau ya memang Raisa bagus, cuman kan kalau nggak ada Boim kan juga belum tentu juga kan. Iya. Harus ada otak bisnisnya. Dan apalagi sekarang udah berapa album? Kalau album penuh 3, EP kayaknya 2. Setelah udah 3 album nih, ya kan? Terus kan lu pikir udah 3 album nih, apalagi nih next, ya kan? Nah kemarin kan gue denger lu sempet kontak sama musisi Amerika kan, ya kan? Nah itu awalnya gimana? Sebenarnya jalan itu udah dimulai dari kapan ya mas ya? 2013 kali ya, dari zaman juga ya? Udah dari zaman David Foster ke sini. Udah mulai nyoba-nyoba ngirim gitu kan. Sampai akhirnya mungkin kesempatannya tuh baru ada David Foster kesini, lu ketemu David Foster gitu? Iya, ketemu. Gimana caranya lu ketemu David Foster? Gimana caranya? Waktu itu kebetulan David Foster nyari lokal talent yang mau diajak nyanyi kan. IO-nya pasti eventnya. Nanya dong. Ada. Submit dong. Kepilih. Mulai coba beraniin kan, ngobrol apa, ngirimin lagu. Dulu tuh kita, bukan dulu sih, waktu di era gitu kita selalu bikin lagu yang agak beda. At least lagunya berbahasa Inggris nih full. Buat gimana caranya attract mereka lah gitu. Kayak gitu. Tapi
jujur berat dan belum berhasil. Sampai akhirnya 2017 kali ya. 2017 begitu Juni udah ada. Juni Records sudah ada. Terus quote unquote kita lebih santai lah. Tadi benar Mas Banden bilang. Kita lebih santai, kita coba approach lagi nih, tapi dengan cara yang berbeda. Waktu itu coba pergi ke Amerika. Saya pergi pertama ke Amerika itu buat Kapan tuh? 2017. 2017. Iya. Udah punya apa ya? Udah punya katalog gitu. Cerita lah. Ceritanya lebih ke Juninya. Ini Juni, begini, kita punya artis ini, segini, streaming numbernya, followersnya begini. Jujur knocking the door Mas di sana. Oh iya, Nggak pasti. kenal siapa-siapa gua. Iya. Dari ibaratnya kenal sama yang Ya, yang jadi Asian American dulu lah. Yang jadi attraction itu kan follower IG itu Benar, kan, ya kan? benar. Yang jadi attraction. follower IG, nonton video YouTube dan segala macam. Itu nggak bohong. Ya. Jadi mulai dari kenal sama yang muda, terus dikenalin sama stepnya Senior. naik lagi, senior. Yang muda tuh lu melalui IG juga kontaknya. Ada yang gue kontak melalui IG, ada yang memang di sana waktu itu ada South by Southwest. Gue memang coba berusaha buat nyari Mas, ketemu A&R-nya RCA, gue kejar, A&R Domino Records, gue kejar gitu. Memang waktu itu ini banget sih, apa namanya, masif gitu, kita bergeraknya masif. Gue stay kayak hampir 2 bulan di sana, terus sampai sebenarnya channel pertamanya ketemu Randy Jackson. Oh, siapa? Indonesian Idol. Iya, Idol. American Idol ya, American American Idol. Itu di mana itu? Di LA. Enggak, maksudnya Jadi melalui IG juga enggak, gue meeting di satu kantor di Amerika. di Amerika, meeting buat pekerjaan Juni gitu. Kita waktu itu sempat buka service buat jadi representatif independent label yang mau masuk ke Indonesia atau Southeast Asia. Kebetulan ada Randy Jackson di situ. Temen gua, Banget ya. iya, temen gua di sana nanyain, tuh lo mau kenalan nggak gini. Gua coba approach manajernya. Dia bilang, lo mau nggak berapa hari kemudian gitu, kayak 2 hari kemudian ketemu gitu, ngobrol. Nah, gua mulai ngobrol dari dia, mulai kebuka tuh sama yang lain-lain gitu. Dia bilang, ntar lo gue bilang ini sama temen yang lain gitu. Terus gue juga sempet sampai akhirnya ketemu Kenny Babyface tuh. Ketemu Babyface. Itu Terus Babyface di mana? gue lupa ya Mas ya. Ya sih kayaknya. Tar dulu, kenapa gue bisa tour sama Babyface ya? Apa di tempat spa mungkin? Ketemu Babyface. Lupa sih. Gue lupa inget deh Mas kalau Babyface ya. Pokoknya menurut gua di Hollywood tuh, di Amerika tuh semua mungkin Mas. Mungkin orang adik gua aja lagi belanja di mall, tiba-tiba ada Madonna. Iya. Madonna lagi belanja juga. Iya. Gila. Sedekat itu kemungkinannya. Iya. Cuman kalau nggak kenal ya nggak bisa, nggak semuanya ramah ya. Bener, semuanya nggak semuanya nerima juga gitu kan. Iya benar. Ada yang manggil-manggil diginiin ntar kamu. Jadi Ya, kalau di LA itu emang semuanya mungkin. iya. Makanya orang mungkin mengadu nasib ke sana ya. Nggak itu dari semua kota di Amerika pelosok. Lulus SMA pasti datangnya ke situ. Ngekos di situ, kontrak di situ, karena apa? Pengen kerja di Hollywood. Pengen jadi bintang film. Makanya nggak heran kalau di LA. Tapi dia anak Amerika juga. Tapi nggak di LA kan? Di LA nggak? My dad's from North Carolina, the South. Iya. Yeah. Kalau I've ya. been to LA sih. Kalau di LA itu waiternya cantik-cantik, nggak heran. Karena calon bintang film semua. Iya, benar. Karena yang dari North Carolina yang cantik-cantik, dari Milwaukee, dari Tennessee, dari mana-mana, Atlanta, Arkansas, mana ya. di mana-mana datang ke semua LA yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ngadu nasib. Sebelum jadi bintang film ya jadi waiter dulu, gitu, jadi SPG dulu. Ya, pokoknya itu 2 tahun lalu Babyface lagi tur di Jepang, kontak Mas. Mau nggak ikut tur 2 titik gitu. Terus kita kayak serius gak sih gitu kan?
Serius nggak sih Itu ngajakin kalau- tour gitu? Kalau ngomongnya ke Muhammad Ali anakku, what the? Gitu. Iya kan, kayak serius nggak sih ngajakin tour gitu? Takutnya kan ya banyak orang mau bohong-bohong juga kan, iya kan? Sampai akhirnya Live Nation kontak mas, legit dong kalau udah di Iya. kontak sama Live Nation Jepang nih kontak. Kita nyiapin tiket gini, wah gila dalam waktu berapa hari tuh harus pergi ke Jepang. Nah, ketemu Babyface tuh another game changer lagi gitu. Maksudnya bisa ketemu sama another producer, nyoba bikin. Gue baru cerita di sini sih mas, belum pernah cerita di tempat lain. Keren lah. Nama juga Video Legend. Iya, coba bikin demo lah. Kita coba bikin demo gitu. Kita coba bikin demo. Tapi kalau hearing tuh lumayan sering. Gue sempat ke Westlake Studio, tempatnya Michael Jackson rekaman. Ketemu sama satu produser namanya Pooh Bear. Oh, dia produce You know. buat Justin Bieber. Yes, correct. Oh. Ketemu di sana, sempat hearing, tapi ya berat banget. Cuman kenal apa, belum jadi apa-apa gitu. Sampai akhirnya ada kesempatan bikin demo. Walaupun sekarang juga demonya masih dalam email kita gitu. Tapi ya buat push the limit kali ya mas ya. Ya kalau kataku sih semua itu nasib. Semua itu apa? Ya usaha memang boleh, tapi Benar, semuanya setuju. tergantung nasib. Setuju. Setuju. Tapi yang aku lihat kan usahanya itu juga dari seorang manajer tuh yang baru aku lihat ya baru dia nih yang bener-bener yang dari awal, makanya aku kan dari nol, gila dari nol. Solid timnya. Iya dari nol sampai sekarang ke titik sekarang itu ya aku belum lihat, banyak kan Ganti-ganti. ya banyak kan ya kamu tahu kan, tahu sendiri di manajemen kayak apa ya kan. Dia kan pernah di manajemen macam-macam kan, nggak ada kerjanya kan. Iya. Ya kan? Makanya kenapa dia aku undang ke sini untuk ngobrol-ngobrol itu karena Boimnya ada kerjanya gitu loh. Dari nol. Tapi emang apa ya, the celeb life itu not as glamorous as orang lihat di TV Iya. gitu. Dilihatnya wah ini artis enak apa, padahal mereka nggak tahu betapa Iya, susah painful. payahnya buat dapetin kesana gitu loh. It's not an easy industry to be in at all. Itu sih yang aku ngerasain ya in my bener. udah mau 6 tahun di industri gitu. Aku ya masih anak kemarin sore, cuman aku ya like I said, aku belajar the hard way. Iya. Kalau menurut aku mungkin jodoh juga kali ya mas ya. Di bisnis tuh ada jodohnya juga gitu. Ya ada juga namanya passion kan. Yang paling penting kan itu. Dia kan dari SMA udah memang passionnya ke situ. Iya. Itu yang paling penting itu. Nah kebanyakan kan orang kan sekarang kan jadi manajer tuh bukan passion karena nggak ada kerjaan lain. Udah jadi manajer tapi nggak ngerti ngapa-ngapain kan. Maksudku, Iya, benar. maksudku pembicaraan ini kan aku mau menunjukkan gini loh bahwa ada orang yang benar-benar manajerin artis dari nol sampai jadi. Aku nggak mau ngomongin nggak jadi di internasional, ntar Iya, lah. itu beda, itu beda. Yang penting kan di Indonesia Boim udah mengantarkan Raisa menjadi penyanyi papan atas wanita, itu loh. Intinya kan itu gitu kan, dan itu kan nggak gampang. Iya. So how did Juni Records start? Siapa yang mulai ide Juni Records? Ya mereka berdua lah sama-sama Iya, bulan berdua. Juni lahirnya. Iya. Segampang itu. Aku nggak bisa ikut, aku bulan Mei. Ya wes lah.